Shalom, kita hari-hari ini harus siap melewati padang gurun. Setiap orang ada padang gurun yang harus dilewati. Tetapi kita bisa memilih 40 tahun seperti bangsa Israel dan mati. Atau kita memilih 40 hari seperti Yesus dan dilayani oleh malaikat-malaikat. Mengalami kemenangan, mengalami terobosan dan mengalami pengurapan Tuhan yang ajaib. Yang pertama, bagaimana kita menjadi kurma di padang gurun. Pada waktu semua begitu kering, bagaimana ada sebuah pohon yang begitu lebat, begitu menghasilkan buah yang sangat manis. Dan dari akarnya yang menyerap sangat banyak. Maka tiba-tiba kurma ini bahkan bisa menghasilkan oasis. Tiba-tiba padang gurun menjadi sebuah taman. Karena apa? Kekuatan pohon kurma. Mari kita belajar sebuah ayat yang berkata di dalam Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas, bertumbuh seperti pohon benar, seperti pohon kurma. Sekali lagi orang benar akan bertunas, bertumbuh seperti pohon kurma. Ada banyak dalam hidup kita bereaksi salah. Pada waktu kita mengalami tekanan, kita takut. Itu adalah reaksi yang salah. Pada waktu kita menghadapi orang-orang yang menyalahkan kita, menekan kita, kita marah. Itu adalah reaksi salah. Pada waktu kita ditinggalkan, kita menjadi begitu kesepian dan kita begitu sedih. Itu juga reaksi salah. Tapi kalau kita mau jadi pohon kurma, maka yang pertama kita harus belajar untuk bereaksi benar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pilih bereaksi benar. Pada waktu kita ditinggalkan, mari kita pilih untuk belajar berbuah, bekerja, berkarya lebih banyak. Kita belajar berdoa terus dan terus sampai hati kita ini meluap karena cinta, bukan rasa sepi. Tetapi pada waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi kita, menekan kita, mari memilih memberkati, mari memilih melatih diri, memilih berubah, memilih untuk selalu berkata, saya mau belajar, saya mau belajar, saya mau berubah. Dan pada waktu kita menghadapi masalah, mari tahu bahwa itu adalah lompatan iman. Bahwa itu adalah kesempatan untuk kita melihat mujizat. Saudara, ada sesuatu yang ajaib dalam pohon kurma ini. Pertama, dia harus ditanam sedalam 2 meter. Setelah dia ditanam, saudara, dia ditutup dengan begitu banyak tanah. Dia harus ditimpa dengan sebuah batu yang besar. Kenapa? Karena hanya itu satunya. Untuk dia tidak lari, tertiup angin. Berapa banyak dalam hidup kita Tuhan harus membiarkan sebuah masalah besar. Supaya kita tidak lari. Kita tidak lari kepada hal-hal yang negatif. Supaya kita tidak lari dari hadapan Tuhan. Supaya kita tidak lari kepada apa yang ditawarkan dunia. Biarkan Tuhan menaruh beban dalam hidup kita. Biarkan Tuhan menaruh sebuah batu besar yang mungkin buat kita itu sebuah tekanan. Tujuannya apa? Yang kedua adalah memaksa air itu dicari oleh akar-akar kurma. Kurma bisa mempunyai kedalaman akarnya mencari air lebih dari 20 meter. Dia menemukan air itu di bawah tanah sehingga tidak pernah terkena oleh panasnya matahari. Dan itu yang menyebabkan dia akan tumbuh besar, tidak pernah tergantung oleh cuaca, tetapi kepada sumber air yang tidak pernah berhenti. Dalam hidup ini berapa banyak saudara benar-benar mencari Tuhan. Berapa banyak saudara benar-benar ketemu Tuhan setiap hari. Benar-benar berdasarkan hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Ataukah berdasarkan kata orang. Berdasarkan kalau kebaktian. Berdasarkan lingkungan kita. Berdasarkan apa yang mungkin kita terima di kebaktian. Tetapi Tuhan mau berkata, jadilah kurma nak. Maka engkau akan punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang sangat kuat. Dan engkau akan punya sumber, yaitu Yesus sendiri. Yaitu Roh Kudus yang tidak akan pernah kering. Saudara, yang selanjutnya, maka saudara dia akan tumbuh dengan begitu luar biasa. Dan kemudian saudara dia akan mulai menghasilkan buah yang sangat manis. Bahkan orang berkata 1 kurma cukup untuk menggantikan nutrisi dan energi selama 24 jam. Saudara, begitu ajaibnya buahnya. Karena apa? Ini hasil dari sebuah kedalaman. Saudara, selain itu,
Saudara, dia bisa berumur sangat banyak. Saudara, dia bisa hidup 100 tahun. Bayangkan saudara, ini pohon sangat ajaib. Saudara, dia bisa lama sekali hidup. Kenapa? Dia benar-benar saudara, tidak masalah bagaimana angin menerpanya, bagaimana panas. Karena dia selalu melekat. Hatinya melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 berkata, hatinya melekat kepadaku. Karena itu aku meluputkannya dari segala bahaya. Saudara, pada saat hati kita melekat pada Tuhan, Tuhan akan terus bicara. Tuhan akan terus mengingatkan. Hari itu saya sedang naik mobil saudara. Dan kami mau masuk ke tol, bayar tol saudara, mau bayar tol. Tiba-tiba Tuhan berkata, belok ke kiri. Padahal itu yang di depan saya itu kosong. Dan Tuhan bilang belok kiri. Saya langsung berkata kepada sopir saya, cepat ambil kiri. Cepat ambil kiri. Saudara, saya tidak tahu. Tetapi kalau Tuhan bicara sesuatu, padahal itu tidak penting, tidak mungkin. Tuhan akan bicara karena penting. Karena itu pada waktu Tuhan bilang belok kiri, saya langsung suruh sopir saya belok kiri. Dan pada waktu belok kiri dalam hitungan mungkin cuma 1-2 menit. Tiba-tiba ada sebuah bus, remnya blong, dan itu terjadi menghajar dia. Dan terjadilah tabrakan beruntun. Seandainya saya di tempat yang lurus itu, saya paling hancur. Karena saya yang pertama kali kena. Tetapi pada waktu kita ini dekat dengan Tuhan, maka Tuhan selalu memberitahu. Akibatnya kami lolos, bahkan tidak terkena macet. Sedangkan semua setelah itu jam, kacau balau, hancur beberapa. Karena apa? Karena mereka tidak melekat kepada Tuhan. Mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan. Hati mereka saudara dipenuhi dengan segala sesuatu, mungkin masalah, mungkin saudara ya kemarahan, mungkin iri hati. Tetapi kalau hati kita isi terus dengan Tuhan. Kita ngobrol dengan Tuhan. Kita nyanyi, kita berteriak, kita berkata, Tuhan I love you. Aku sungguh-sungguh butuh Engkau. Ajari aku setiap hari yang baru. Maka kita akan menemukan mutiara-mutiara. Kita menemukan kemenangan-kemenangan. Kita menemukan jaminan di tengah padang gurun. Padang gurun harus dilewati setiap orang. Setiap orang. Tidak ada satupun di dalam tokoh Alkitab yang berhasil yang tidak melewati padang gurun. Persoalannya, saudara bisa memilih selama 40 tahun dan mati. Atau saudara bisa memilih seperti Daud 13 tahun dan menjadi raja. Saudara bisa memilih Yusuf. Saudara mungkin hanya beberapa tahun dan kemudian menjadi perdana menteri. Saudara bisa memilih seperti Paulus dikatakan 3 tahun. Dan kemudian menjadi rasul yang hebat. Ataukah saudara berkata, aku mau tetap marah. Aku merasa Tuhan tidak adil. Aku mau merasa dan mau ngotot dengan yang aku mau. Mereka berkata, aku mau bawang, aku mau sayur, aku mau makanan. Yang mereka sibukkan semua yang tidak ada. Yang mereka tuntut adalah yang selera mereka. Yang mereka minta bukan yang kekal, tetapi yang fana. Yang mereka cari bukan yang ilahi, tetapi yang memuaskan daging. Ujungnya mereka semua mati di padang gurun dengan bersungut-sungut. Hari ini tentukan, apakah engkau mau menjadi pohon kurma, ataukah engkau akan menjadi bangkai di padang gurun. Saudara, padang gurun adalah tempat yang ekstrim. Pada waktu siang sangat panas, pada waktu malam sangat dingin. Karena itu padang gurun adalah tempat di mana saudara harus mengambil keputusan. Saudara tidak bisa di tengah-tengah. Saudara harus memilih ilahi atau saudara akan mati di padang gurun. Saudara harus memilih sungguh-sungguh melekat dan berakar sangat dalam seperti pohon kurma. Atau saudara akan terbang habis dan hanya menjadi bangkai sekali lagi. Hidup ini harus dilewati. Ini adalah sebuah tempat yang Tuhan tidak mau saudara berhenti di situ. Tapi saudara mau, Tuhan mau kita terus berjalan dan melewati padang gurun. Tuhan Yesus memberkati.